Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang di malam yang penuh berkah, di tempat Darul Mubarakah, tempat keberkahan, di majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Hayatun Nufus Al-Baghdadi, yang mana dikatakan zikru ini puncak atau asal atau inti usul dari segala ibadah, yang dikatakan Allah memberikan keridhaan pada tempat semacam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, yang dikatakan salawat ini doa, yang dikatakan istighfar wa sholawah, yang dikatakan sifat kita manusia ini makhalal khata' wa nisyan, kita yang banyak salah dan dosa. Dengan sholawat itu mudah-mudahan kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala ampunan daripada istighfar dan sholawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-fakir hormati khadimul majlis Hayatun Nufus Al-Ustaz Satria Jasmuni matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum hadirin jamaah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Hayatun Nufus, mudah-mudahan Allah qabul hajat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Awan hitam ketika di malam hari, awan hitam tambah larut malam, tambah setengah dua, tambah setengah tiga, tambah itu pekat malam atau disebut jawful lail. Tengah itu malam, sepertiga malam. Kalau sudah barang tentu lewat jam 12, sudah pasti hitungan ganjil mendekati akhir gelap. Hadis Rasul, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disifatkan sunnah. Qalallahu ta'ala, Al-Quran itu kalam Allah, disifatkan wajib. Ketika malam Allah bentukkan, Allah jadikan wa ja'alna al-laila, Allah katakan di Al-Quran, berarti kita wajib imanin bahwa malam itu malam. Allah berangkatkan malam. Wa ja'alna nahara ma'asya, terus Allah berangkatkan siang. An-nahar itu siang. Allah bentukkan itu malam dengan semisal dinginnya malam, terus heningnya malam, terus terangnya bulan di malam, terus bintang-bintang yang bersinar di malam, sampai-sampai enggak ada bintang sinar siang hari, walaupun di siang hari ada satu bintang yang terang, matahari. Bagian ilmiah mengatakan matahari itu bintang yang dekat dengan bumi kita ini. Allah menghidupkan, dan yang menciptakan, yang menjadikan Allah sesuatu yang dihidupkan Allah. Kayak semisal kita manusia, Allah bentukkan, Allah hidupkan jin dan malaikat, kaza wa kaza, terus binatang, terus tumbuh-tumbuhan. Allah jadikan terus yang mati, batu, benda-benda yang segala sesuatu yang dilihat mata,
Allah yang menciptakan. Khalaqa kulli syai'. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dan di awal itu Allah yang mengawali, di akhir Allah yang mengakhiri. Jadi kalau kita berharap untuk mendapatkan kesenangan, ya harus kesenangan dunia baru akhirat. Kalau kesenangan akhirat ngelangkahin atau songong, atau bahasa nggak punya adab. Harus taat kepada aturan yang Allah tentukan di dunia ini. Allah jadikan dunia dulu baru akhirat. Seperti doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habib Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini apa benar pertama ngerti Allah? Benar. Nabi Allah Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Muhammad? Bukan tempat. Jadi ketika itu Rasul SAW itu di awal zaman berbentuk nur. Itu hakikah. Hakikah itu muasal usul atau puncak daripada suatu keterangan. Siapa? Nabi Muhammad An-Nur, cahaya Rasulullah yang Allah jadikan. Qabla yakhluqa Adam, dikatakan Al-Hafidz Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam Maulid risalah riwayat Maulid Ad-Diba. Khalil Ibrahim dikatakan, maka kita dalam berzikir untuk kita menempatkan atau kita menghadirkan, bukan menempatkan, meletakkan, bukan, karena kita bukan fa'il, kita ini maf'ul, Allah yang menggerakkan kita. Jadi kalau sesuatu yang menggerakkan sesuatu, nggak mungkin dia digerakkan sesuatu yang digerakkan sesuatu. Ya, itu akal. Makanya orang akal harus waras, harus sehat, nggak boleh sakit. Ya, kalau akalnya sakit ini kemungkinan jahil, nanti bisa bodoh. Di sana dikatakan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itu Khalilullah, dikatakan seperti itu. Maka Nabi Muhammad wajar mengagumi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai at-tahiyat kan dalam sholat juga kita baca sholawat Ibrahim. Malam terus itu, lama-lama malam itu hilang, keluar itu pagi, ya, matahari keluar. Jadi sebenarnya habisnya malam itu karena keluarnya matahari. Sudah, habisnya malam itu karena keluarnya matahari. Nah, di sana itu dalam sehari semalam Allah tentukan kita mengerjakan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, yang di siang, terus asar, terus maghrib, terus isya. Ini luar biasa. Sholat ini dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sholat. Zaman kita, zaman umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 5 waktu begitu. Terus salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, terus muter itu. Dan di hari Jumat dikumpulkan Allah. Hari Jumat itu dikumpulkan Allah. Siang terus keluar itu setelah malam itu hilang. Terus hari-hari itu berganti. Hari itu berganti. Sekarang ini majelis Hayatul Nufus hari Minggu. Hari Minggu atau hari Senin malam begitu, atau malam Senin begitu. Terus besok Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis. Allah buat seperti itu. Maka dikatakan ketika kita memahami ayat di Al-Quran, Badi'us samawati wal ardi fi sittati ayyam, dalam 6 hari di sana, bingung ya, karena kita dalam menafsirkan atau menterjemahkan Al-Quran harus pakai ilmu tafsir, harus ngerti mufasir atau Imam Ibnu Katsir atau tafsir Jalalain, karena mereka itu yang Allah berikan pandangan, Allah berikan hidayah dalam bab-bab tafsir Al-Quran. Allah jadikan terus langit dan bumi dan seisinya itu terus siang malam berganti begitu, terus hari demi hari, terus waktu terus berjalan, yang kita kadang berani kita mengatakan demi Allah.
bahwa kemarin itu nggak akan kita temui, ya. Kita berani mengatakan demi Allah, tapi juga bisa tergugurkan. Apa aulia? Walinya Allah nggak kenal waktu. Walinya Allah yang paling banyak berzikir. Apalagi Tuanku Syekh Abdul Qadir Jailani kata sallallahu sirrahu, Sultanul Aulia, raja daripada wali-walinya Allah yang mempunyai gelar Muhyiddin. Muhyiddin yang menghidupkan, penghidup agama. Begitu. Berarti orang kalau dia sholat di waktu zuhur, di waktu asar, bagaimana cara kita? Apa kita ngikutin wali sholatnya di akhir? Kata siapa? Wali sholatnya di akhir. As-sholatu ala waktiha. Apa terus wali kalau sholat ngerokok dulu, walaupun ada wali yang ngerokok? Apakah wali kalau mau sholat dia makan dulu, atau dia dakwah dulu, atau dia ikhtiar dalam ukhrawiyah keakhiratan dulu? Bukan. Karena ada pengkhususan di aulia ni Allah yang dikatakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan daripada Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, khawas. Mereka itu khawas, orang-orang pilihan Allah. Labib, apa mereka dengan kita ada jembatan? Wallahi demi Allah itu enggak ada. Yang dikatakan walinya Allah siapapun orang, bagaimana usaha orang itu menjadi ihsan, hatinya menjadi baik. Karena aulia ini magamnya muhsinin, orang yang berhati baik. Bahkan ada cerita seorang lacur, ya, orang yang rusak moralnya, segala macamnya rusak, datu matanya rusak, telinganya rusak, namanya pelacur, ya. Kemana-mana aja masalah-masalah, naudzubillah, ya, masalah porno lah, inilah itulah, namanya orang ini. Hanya dengan dia baik kepada seekor anjing, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan mar'atun, seorang ahli jannah. Kenapa? Karena di sana Allah memberikan kepada kita umat ini ibrah melalui alimil ulama untuk kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Khaliq. Segala sesuatu, dakwah, segala macam ibadah, kita ngerti yang haram, yang halal, segala macam, puncaknya untuk kita ngerti bahwa Allah Tuhan. Itu dikatakan ma'rifah. Seorang ketika ngerti, melihat Allah, dikatakan wa anzir asyiratikal akrabin. Kenapa kita disuruh menegur kerabat terdekat kita? Dia lupa, dia hanya lupa nggak ngerjakan sholat subuh, dia hanya lupa nggak ngerjakan sholat zuhur, hanya lupa pun dikatakan ia lupa kepada Allah. Berarti segala sesuatu yang mengingatkan seseorang akan sesuatu, harus segala sesuatu yang diingat orang itu karena Allah, lillah wa fillah, karena Allah, dan itu daripadanya Allah, atau bersamaan dengan kehendak Allah. Itu ridha, Allah meridhai. Bagaimana dengan sakhtullah, na'udzubillah min dzalik, murkanya Allah. Ini orang hatinya busuk tapi tampangnya rahim, mukanya baik tapi hatinya busuk. Masih mending orang biasa-biasa, muka biasa-biasa, hati biasa-biasa. Masih lebih afdal lagi zahiran wa batinan. Sudah wajahnya bercahaya karena banyak berwudu, dan hatinya dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatul saleh, seorang yang dikatakan salihin, orang yang saleh itu ia salat dikerjakan, dan kepada masyarakat dia murah senyum, dia diamalkan hak-haknya sesama manusia. Begitu. Ini orang masya Allah, ini orang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Abahi Junaid Baghdadi, masya Allah. Seperti orang-orang saleh, ya, guru-guru kita ini orang saleh, nggak bisa diganggu gugat, ya, nggak bisa diragu-ragukan segala sesuatu yang soalnya untuk keyakinan kita. Nah, kalau kita keyakinan nanti kita seperti bagaimana karena sebab sesuatu, itu bukan, ya. Tapi seorang yang dikatakan syekh alladzi a'lamu bi aibika, dikatakan guru kita ini yang ngerti aibnya kita, dia punya basirah. Basirah itu pandangan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak-hak kita hidup ini
Allah yang memberikan. Ya, jadi kita punya hak, kita boleh mendapat apa segala macam, tapi Allah yang memberikan. Jadi ajaib, jadi luar biasa kehendak Allah yang nggak pernah kita mendahului kehendaknya, walaupun kita congkak, walaupun kita kurang ajar ya. Dan apa sedikit galil itu sedikit kita ini apa nggak punya akhlak, nggak baik segala macam, karena ketentuan Allah ini besar rahmat Allah ketimbang murkanya. Nah, kalau orang yang dia senang harus dia mengharap senang dunia akhirat. Kalau dia kepengen susah ya udah nggak usah senang dunia akhirat, sengsara hidupnya. Dia nggak ngerti apa yang haram, yang halal. Dia nggak ngerti fadilah majelis zikir, ributin zikir wa ta'lim. Pentingan mana? Zikiran sama ngaji-ngajian. Dua-duanya udah nggak bisa dipisahkan. Hilman wa hilman, nggak bisa dipisahkan. Dunia wa akhirat nggak bisa dipisahkan. Ibarat ini apa, ular ini kepala sama badan. Ibarat itu singa itu kepala sama badan. Ibarat itu binatang itu kepala sama badan. Ibarat ini hidup, dikatakan al-fiqhu ra'sul ilm, itu kepalanya ilmu ini fikih, dan apa itu seterusnya itu badan. Begitu juga hidup, pertama kita hidup lahir, terus kita ketemu mati, ketemu ajal. Hidup seperti itu, mati seperti itu. Aku katakan aku meyakini hidup ya hidup, oh kau salah, karena hidup akan menemui mati, akan melihat berpindah menjadi ruh ke alam barzah, terus sampai yaumil kiamah. Terus waktu juga seperti itu. Ada Allah jadikan ini dunia, ada Allah katakan yaumul hasyar, di hari itu Allah himpun, Allah kumpulkan. Terus yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, dikatakan di hari itu Allah keluarkan isi bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, juga Allah katakan seperti itu. Terus wal jibalu kal ihnal manfus, satu ayat di Al-Qur'an di surah itu dikatakan, dan Allah itu hancurkan itu gunung-gunung sampai ke akar inti-intinya itu, dalamnya itu gunung, hingga ini ditutup dunia sama Allah. Jadi Allah buat itu dunia, Allah juga akhirkan dunia, begitu. Lah seperti itu yang dikatakan lisan kita dan hati kita harus seimbang. Nah, itu yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, orang yang sempurna di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.